Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komanjeni Eltriani. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagian dan fungsi dari tumbuhan. Materi ini biasanya diajarkan pada kelas 4 SD. Baik, kita akan mulai ke materi yang pertama. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi, bukan? Tentang apa itu tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu merupakan organisme hidup yang terdiri dari sel-sel yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan itu merupakan makhluk hidup juga loh. Tahukah kamu tentang seberapa pentingnya tumbuhan untuk keberlangsungan hidup kita di bumi? Jadi tumbuhan itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita karena tumbuhan itu merupakan produsen utama di dalam rantai makanan dan juga menyediakan oksigen yang diperlukan oleh kehidupan di bumi. Maka dari itu kita harus menjaga dan merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita agar mereka dapat menyediakan oksigen yang lebih untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi pada umumnya itu bagian tumbuh-tumbuhan itu dapat dibagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri, yang kemudian untuk perlindungan diri atau adaptasi, kemudian yang terakhir untuk alat mereka berkembang biak. Nah, umumnya semua tanaman itu pasti memiliki akar, batang, dan daun. Ada sebagian tumbuhan yang memiliki bunga, spora, dan juga duri. Untuk pengelompokan akar itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Jadi akar tunggang itu merupakan akar yang tumbuh dari batang yang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama dan biasanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Contohnya seperti pohon mangga, jeruk, jambu, dan cabai. Kemudian ada akar serabut. Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar-akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil, yaitu seperti padi, jagung, dan rumput. Nah, pada slide PPT ini sudah saya paparkan gambar tentang contoh dari akar tunggang dan akar serabut. Nah, jadi akar itu sangat berfungsi dalam tumbuhan, kehidupan tumbuhan. Karena akar itu berperan penting di dalam menahan berdirinya tumbuhan dan juga dapat menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh lebih tinggi dan cepat. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang batang pada tumbuhan. Nah, jadi batang pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batang kayu yang biasanya keras dan kuat, kemudian ada batang basah, dan yang ketiga ada batang rumput. Nah, batang kayu itu merupakan batang yang keras dan kuat karena sebagian besar dari batang tersebut terdiri di atas kayu. Umumnya ini dimiliki oleh pohon-pohon yang besar seperti pohon mangga, pohon cemara, dan pohon beringin. Kemudian ada batang basah, di mana batang ini merupakan batang yang lunak dan berair, misalnya pada bayam, kangkung, dan sayuran lainnya. Dan pada batang ketiga itu ada batang rumput, di mana batang rumput ini sama sekali tidak keras dan mempunyai ruas-ruas nyata dan sering kali berongga. Misalnya pada padi, pada sereh, dan juga rumput-rumputan pada umumnya. Batang pada tumbuhan itu berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Selain itu, batang pada tumbuhan itu berfungsi untuk menyalurkan air serta nutrisi yang diserap oleh akar kemudian disalurkan ke
bagian-bagian tumbuhan lainnya. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang lainnya ada daun. Daun itu biasa dikelompokkan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tulang daun itu berfungsi seperti pembuluh darah pada tumbuhan, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun dan mengalir makanan dari daun ke batang. Seperti tulang pada tubuh manusia, tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Seperti pada gambar di PPT ini ada beberapa bentuk dari daun, yaitu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan ada juga daun sejajar. Baik teman-teman, jadi itu tadi mengenai materi tentang bagian pada tumbuhan serta fungsinya. Nah, sekarang kita kaitkan materi tersebut dengan etnoscience. Jadi, etnoscience itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan tradisional, juga kearifan lokal dari suatu kelompok masyarakat tertentu mengenai lingkungan yang ada di sekitar mereka. Contoh etnosains dari akar tumbuhan yaitu biasanya orang Dayak di Kalimantan itu menggunakan akar tumbuhan mengkudu sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti diare, sakit gigi, dan demam. Nah, setelah diuji secara ilmiah dan diteliti, ternyata di dalam akar tumbuhan mengkudu itu terkandung senyawa aktif, yaitu senyawa anthraquinone dan flavonoid. Nah, di mana kedua senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi dan antimikroba yang dapat membuat menghentikan diare. Selain itu, akar mengkudu juga mengandung serat yang dapat membantu untuk meningkatkan kepadatan tinja dan juga mengurangi frekuensi buang air besar yang berlebihan. Selain itu, ada juga senyawa alkaloid dan flavonoid dan iridoid di dalam akar mengkudu yang dipercaya dan diketahui memiliki sifat analgesik atau pereda rasa sakit sehingga dapat membantu untuk mengurangi rasa sakit pada gigi, dan ada senyawa flavonoid dan terpenoid di dalam akar mengkudu ini yang diyakini dapat membantu untuk mengurangi demam dengan cara menurunkan suhu tubuh dan meredakan peradangan. Kemudian ada contoh etnosains dari daun tumbuhan, di mana biasanya orang Jawa menggunakan daun sirsak sebagai obat tradisional mereka untuk mengobati kanker dan berbagai penyakit lainnya. Ada juga orang Bali yang menggunakan daun jambu biji sebagai obat tradisional untuk mengobati diare dan sakit perut. Selain itu, ada makanan khas Indonesia yaitu keripik dari daun bayam yang terkenal di negara kita. Nah, selain itu ada etnosains dari batang tumbuhan, di mana orang Toraja di Sulawesi Selatan menggunakan batang tumbuhan aren sebagai bahan pembuat gula aren. Orang Batak di Sumatera Utara juga menggunakan batang tumbuhan kayu secang sebagai bahan pewarna makanan dan obat tradisional untuk mengobati sakit gigi dan radang. Dan juga ada orang suku Dayak di Kalimantan, biasanya menggunakan batang tumbuhan raru sebagai bahan bangunan dan alat musik tradisional mereka. Nah, jadi itu tadi materi kita pada video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan semoga materi dan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye.